Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Ya, berjumpa lagi dengan Suster Ermelinda dan Suster Clarin. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat kan? Ya, sehat dong Suster. Oh, semangat gak nih? Ya, semangat. Mau ikut pelajaran komun harus semangat Suster. Betul. Tak terasa kita sudah tidak berjumpa berapa tahun Suster? Aduh, 3 bulan Suster, bukan 3 bulan. Iya. Tapi tetap semangat kan? Iya. Oh iya, betul. Mari kita mau memulai pelajaran komuni pertama dengan berdoa. Ya. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Siapkan hati untuk berdoa. Mari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mohon berkat-Mu dalam pertemuan komuni pertama ini, agar boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Suster Ermelinda. Sama-sama. Ya, sebelum mulai pelajaran, Suster, mohon maaf dulu ya karena mau buka masker supaya suara kami lebih terdengar jelas. Benar sekali. Oke, mari Suster. Ya, sekarang suaranya sudah jelas kan? Sudah dong Suster. Oh, ya, siap. Sudah siap nih. Tapi sebelum memulai, kita akan pemanasan dulu. Pemanasan? Pemanasannya mau nyanyi. Iya, nyanyi lagunya judul Hari Ini Kurasa Bahagia. Bahagia kan ikut pelajaran komuni? Bahagia dong Suster. Mari kita mulai Suster. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Yuk. Oke. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Walau corona, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Iya, walau jauh di mata, dekat di hati, Suster. Lirik lagu. Ya. Mari kita mulai. Kita mau bahas tentang apa, Suster? Kita mau belajar tentang masa Prapaskah, Suster. Oh, khususnya Rabu Abu. Ya, benar sekali. Oh ya, masa Prapaskah itu apa, Suster? Ya, masa Prapaskah itu adalah masa pertobatan selama 40 hari, di mana kita mengingat kembali peristiwa Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Dan juga Suster, masa Prapaskah kita lebih mempersiapkan diri untuk menyambut kebangkitan Yesus. Oh, berarti dengan cara bertobat. Ya, benar. Oh ya, lalu kalau Rabu Abu nih, kita dapat apa biasanya dalam Rabu Abu? Nah, sebelumnya Suster, Rabu Abu itu dimulai besok nih, 17 Februari. Nah, masa Prapaskah dimulai dengan Rabu Abu sampai Sabtu Sepi. Oh iya, Sabtu Sepi. Jadi itu selama 40 hari. Dan pada hari Rabu Abu kita mendapat abu yang dioleskan pada dahi kita, Suster. Dengan bentuk salib ya. Iya, benar. Dan biasanya nih Suster, kalau Romo mengoleskan abu pada dahi kita, mengatakan bertobatlah dan percayalah pada Injil. Atau ingatlah bahwa kamu berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Nah, gitu adik-adik. Tapi karena melihat situasi sekarang ini yang masih belum COVID, kondusif ya. Penerimaan abu bisa dilakukan dengan 2 cara. Oh, bagaimana saja, Suster? Nah, cara yang pertama, imam atau prodiakon akan menaburkan abu pada kepala umat. Oh ya, kepala umat. Itu yang pertama. Yang kedua? Kemudian yang kedua, imam atau prodiakon akan menaburkan abu pada
telapak tangan umat, dan umat sendiri yang akan mengoleskan abu pada dahinya. Oh, berarti nggak kontak fisik ya? Tidak, Tetap jadi jaga kita jarak. harus mematuhi protokol kesehatan. Oh ya, bagus sekali. Ya suster, gitu seputar masa Prapaskah dan Rabu Abu. Lalu dalam masa Prapaskah juga ada namanya puasa dan pantang. Puasa itu puasa wajib. Wajib dilaksanakan bagi umat Kristiani yang sudah berusia 18 tahun sampai 60 tahun jika kondisi badan kuat, sehat gitu. Jadi itu harus dalam kondisi fisik yang sehat. Iya, sehat, yang tidak dalam mengonsumsi obat yang rutin. Misalnya sakit-sakit yang berat, jantung atau asma atau misalnya COVID gitu ya. Itu tidak apa-apa, tidak diwajibkan. Jadi kalau misalnya sakit-sakit ringan seperti kepala pusing atau jatuh dari sepeda mungkin tidak apa-apa, tetap ikut saya. Puasa itu kan puasa wajib bagi umat Kristiani. Nah, itu dilaksanakan wajib pada Rabu Abu dan Jumat Agung. Nah, ini suster, kan tadi suster mengatakan dari umur 18 sampai 60 tahun. Terus adik-adik yang ikut komun ini kan umurnya 9 sampai 10. Itu ya. Apakah boleh? Oh, kan adik-adik mau ikut komuni pertama nih. Jadi tidak apa-apa, belajar dari sekarang. Karena puasa wajib ini makan kenyang hanya sekali gitu. Jadi adik-adik kalau mau latihan dari sekarang itu malah lebih bagus, mantap. Ya, tidak apa-apa. Ada lagi juga yang namanya pantang. Pantang ini dilaksanakan umat Kristiani yang sudah berusia 14 tahun ke atas. Itu. Nah, pantang ini kita mengurangi segala hal yang paling disukai, misalnya mengurangi makan makanan daging gitu. Makan daging, makan mie, makanan favorit yang setiap hari harus dimakan. Nah, itu dikurangi. Lalu misalnya jajan yang biasanya 1 minggu itu bisa 20.000 gitu. Nah, ini dikurangi. Jadi misalnya 2.000. Nah, uang lebihnya itu dimasukkan di kotak APP, kan itu aksi puasa. Nanti gereja akan membagikannya pada mereka yang membutuhkan gitu, suster. Oh, jadi itu sebagai bentuk solidaritas kita. Ya. Dan itu sebagai bentuk pertobatan kita ya, suster? Ya, betul. Oke, itu bisa saja tidak hanya itu, masih banyak lagi. Misalnya yang biasanya main game nih, bisa dikurangi. 1 hari main game 5 jam. Wih, dikurangi deh. 15 menit, ya itu. Nah, jadi waktu-waktu itu kan bisa dipakai untuk membantu orang tua, berdoa, bisa membaca kitab suci gitu. Membaca kitab suci adik-adiknya. Iya, baca kitab suci. Nah, apalagi ya, suster? Pantang-pantang lainnya? Oh, mungkin ada lagi nih. Misalnya orang tua meminta adik-adik untuk menjaga adiknya gitu yang masih bayi. Lalu kadang, nggak mau main sendiri. Nah, itu dalam masa Prapaskah ini dan untuk seterusnya, adik-adik harus berubah dong, mengikuti perintah orang tua, membantu dengan cara menemani adiknya yang masih kecil, membantu orang tua dengan tidak nakal, tidak rewel. Gitu, suster. Oh ya. Ya. Kemudian apa lagi, suster? Oh, masih ada lagi nih. Misalnya nih, kan tadi pantang itu mengurangi hal yang disukai. Tapi kalau misalnya jika itu suka berdoa, wah itu apakah harus dikurangi atau? Ini enggak dong. Ini malah kalau suka berdoa, suka belajar itu lebih ditingkatkan lagi. Misalnya suka berdoa, belajar, membantu orang tua, lalu selalu menghibur orang-orang di sekitarnya itu supaya untuk dalam masa pertobatan ini. Itu, suster. Iya. Dan selama masa Prapaskah, apakah ada hari-hari khusus seperti Jumat pertama begitu, suster? Kita mengikuti jalan salib? Oh iya, itu. Dalam masa Prapaskah, setiap hari Jumat kita ada jalan salib. Jalan salib itu mengenang sengsara Yesus dari rumah Pilatus sampai di puncak Golgota. Okay. Nah, itu
kita kenangkan setiap hari Jumat. Dalam masa Prapaskah, Jumat itu adalah ada 7 kali. Jadi kita mengikuti jalan salib sebanyak 7 kali. Gitu. Gitu ya adik-adik. Adik-adik masih ingat kan tadi penjelasannya dari awal atau jangan sampai sudah lupa ini. Wah, mari kita ulangi lagi, Suster. Ya, masa Prapaskah itu adalah masa penantian, masa pertobatan selama 40 hari. Ya. Di mana kita mengingat kembali peristiwa Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Kemudian masa Prapaskah dimulai dari hari Rabu Abu sampai Sabtu Sepi. Kemudian pada hari Rabu Abu apa yang kita terima? Abu di dahi dengan bentuk salib. Ya, benar sekali. Kemudian karena dalam kondisi pandemi saat ini, jadi kita hanya menerima abu itu dengan menaburkan di kepala atau tidak menaburkan di telapak tangan kita, dan kita sendiri yang akan mengoleskan pada dahi. Ya. Kemudian lalu ada pantang dan puasa. Ingat ya, puasa itu dilaksanakan bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun sampai 60 tahun jika kuat, sehat gitu. Yang sakit-sakit, yang membutuhkan obat setiap hari itu tidak diwajibkan. Dan saat puasa kita makan kenyang 1 kali pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Nah, adik-adik juga bisa latihan dari sekarang. Sedangkan pantang, kita pantang mengurangi hal-hal yang disukai. Makanan misalnya, mengurangi kebiasaan-kebiasaan, bermain game, jajan banyak. Nah, ini dikurangi untuk dalam masa pertobatan ini. Lalu dalam masa pertobatan ini juga adik-adik diajak untuk lebih banyak berdoa, membaca kitab suci, membantu orang tua. Nah, itu Suster. Mungkin ada lagi yang ingin Suster sampaikan? Ada lagi nih, tugas. Tapi tenang, jangan khawatir, tugasnya gampang. Gampang, apa Ya, ini Suster? Sebelumnya Suster mau tanya dulu, ada yang tahu tema APP Keuskupan Agung Semarang tahun ini? Ayo angkat tangan. Itu ada angkat tangan. Wah. Ada ya. Jadi apa? Benar. Bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam hidup. Nah, kita kembali lagi, kalau kita menjalankan pantang dengan sungguh, dengan tekun, itu akan terlihat dari kehidupan sehari-hari dengan lebih tekun berdoa, belajar, rajin membantu orang tua itu adik-adik. Betul. Jadi tugasnya, ingat baik-baik ya, tugasnya itu nanti adik-adik bersama keluarga, bersama ayah, ibu, kakak, adik berdoa, renungan APP Keuskupan Agung Semarang. Setiap harinya ada renungannya. Nanti adik-adik dapat berdoa bersama, mengambil waktu dengan baik. Kan ini sekarang lagi corona nih, banyak waktu bersama keluarga di rumah. Ya. Walau harus jaga protokol ya, tetap pakai masker. Oke, ya. Suster. Itu tugasnya, jangan lupa ya. Ya. Dan mungkin ada lagi? Tidak ada lagi tugas? Oh, tidak ada lagi. Tapi ini kita sudah lama sekali nih, 2 jam, 3 jam ya bersama adik-adik. Bosan kan nih dengar suara Suster? Bosan. Mending kita akan nyanyi aja. Gimana Suster? Nyanyi apa nih yang cocok dengan suasana seperti ini yang kita digoncang-goncang gitu? Oh, ut apa ya? Ut omnes unum sin. Ya, ut omnes unum sin. Ya. Mari kita memulai. Suster angkat. Ya. Ut omnes unum sin, jadilah mereka satu, seperti aku dan Bapa adalah satu. Biar digoyang-goyang, didorong-dorong, digoncang-goncang, tetap bersatu membangun dunia baru. Sekali lagi. Ut omnes unum sin, jadilah mereka satu, seperti aku dan Bapa adalah satu. Biar didorong-dorong, digoyang-goyang, digoncang-goncang, tetap bersatu membangun dunia baru. Ya, walau kita digoncang-goncang, didorong-dorong, ya walau dalam keadaan COVID,
kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Benar adik-adik. Tetap Rajin berdoa semangat, ya. Ya. Nah adik-adik, suster-suster berharap semoga apa yang suster jelaskan tadi boleh adik-adik pahami, ingat dan adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap gembira ya, tetap jaga protokol, pakai masker, Cuci tangan. jaga jarak. Nah, Dan tetap percaya dong suster bahwa Ya. Tuhan selalu menyertai. benar. Jangan lupa selalu mengajak orang tua untuk berdoa bersama. Gitu suster. Oke, karena tutup. Tutup, Suster? kita sudah 3 jam di sini suster. Oke. Karena tadi kita sudah mengawali dengan Doa. maka Menutup kita mengakhiri pertemuan kita ini dengan berdoa. doa supaya Tuhan selalu memberkati kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pendampingan-Mu selama pelajaran berlangsung. Semoga apa yang kami pelajari dapat dipahami oleh adik-adik dengan baik. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih suster. Terima kasih adik-adik untuk Terima kasih semuanya untuk kebersamaan kita hari ini. Bye-bye, sampai berjumpa kembali. Ya.